Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam segmen Syarah Arba'in Nawawiyah, yang mana insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan hadis yang ke-39 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita semua, suri tauladan umat Islam yang telah mengajarkan segala sesuatu yang beliau ketahui tentang kebaikan kepada umat beliau dan telah memberikan peringatan kepada umat beliau juga tentang segala sesuatu yang beliau ketahui berupa keburukan dan mara bahaya untuk umatnya. Pada kesempatan ini kita mengangkat tema yang berjudul tidak ada dosa karena tiga hal. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memaafkan dan mengampuni untuk saya, ya maksudnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, atas umat-umat beliau, atas setiap orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih, yaitu semua perbuatan yang didasari oleh tiga hal. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena al-khata', kekeliruan atau kesalahan. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan, kealpaan atau kelupaan. Kemudian yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, dan semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar ikrah atas dirinya atau paksaan atas dirinya. Nah, ini adalah hadis yang singkat, namun subhanallah dia adalah hadis yang menjelaskan kepada kita betapa agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan dan penuh dengan tasamuh atau toleransi terhadap para pemeluknya. Dia adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan yang selainnya. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam ini adalah agama yang didasari oleh dalil dan didasari oleh hujjah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan-perbuatan segelintir umat manusia, baik itu dari kalangan umat Islam sendiri ataupun dari kalangan umat-umat sebelum Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka, membatilkan perbuatan mereka dan menafikan perbuatan mereka disebabkan karena mereka melakukan hal tersebut, melakukan perbuatan tersebut atas dasar atau tidak memiliki dasar sama sekali dari ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Sebagai contoh misalnya perbuatan rahbaniyah atau perbuatan para rahib-rahib, di mana mereka melakukan beberapa hal dalam kehidupan mereka secara pribadi, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, warrahbaniyata allati ibtada'uha, dan perbuatan rahbaniyah atau jalan rahbaniyah, jalan kehidupan para rahib,
di mana mereka meninggalkan seluruh bentuk-bentuk nikmat-nikmat keduniaan dengan alasan ingin fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan allati ibtada'uha, di mana perbuatan rahbaniyah itu adalah perbuatan yang mereka buat-buat, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan kepada mereka hujjah dan tidak pernah menurunkan kepada mereka dalil untuk melakukan hal tersebut. Makanya ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan ikhtisar. Ya, salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para rahib-rahib di mana mereka melakukan perbuatan pengebirian terhadap diri mereka sendiri dengan tujuan untuk memutus syahwat mereka terhadap kalangan wanita sehingga mereka bisa fokus untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Utsman bin Maz'un, Inna Allah qad abdala lana ar-rahbaniyata bil hanafiyati samha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan model kehidupan rahib-rahib tersebut, model kehidupan rahbaniyah, dengan sebuah agama yang lurus dan sebuah agama yang penuh dengan toleransi di dalamnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya melarang Utsman bin Maz'un untuk melakukan tindak pengebirian tersebut. Kenapa? Karena memang dalam agama kita seseorang yang ingin hidup mutabattilan atau dia ingin hidup munqati'an atau terputus dari persoalan keduniaan dan hanya ingin fokus untuk beribadah kepada Allah SWT, ini adalah model kehidupan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak menyuruh umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tidak lupa dengan kehidupan dunia kita. Kenapa? Karena sejatinya kehidupan dunia kita ini adalah ladang untuk kita mengambil dan meraup pahala sebesar-besarnya. Oleh karena itu, sekian banyak ibadah-ibadah yang bisa kita peroleh, yang bisa kita lakukan, dan sekian banyak pahala-pahala ganjaran kebaikan dari Allah SWT, justru jalan utamanya adalah ketika kita bisa bersosialisasi dalam kehidupan dunia. Justru ketika kita memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki, karunia-karunia Allah SWT berikan kepada kita untuk memberikan bantuan kepada umat manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama umat manusia. Kemudian dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga selain memerintahkan kita untuk bergaul, bersosialisasi dan tidak memutuskan kehidupan kita ini dari kehidupan dunia atau dari pernak-pernik kehidupan dunia, selama kita bisa memanage kehidupan dunia dan kehidupan akhirat agar kemudian dunia ini menjadi jembatan keselamatan kita dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk memperhatikan sisi-sisi toleransi di dalam agama kita. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keutamaan dan satu karunia yang sangat besar kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karunia besar ini tidak pernah diberikan kepada selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan zahir daripada lafaz hadis ini, maka kita bisa memahami bahwasanya apa yang terkandung di dalam hadis ini berisi penjelasan tentang toleransi yang sangat besar di dalam agama kita, yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan dan gariskan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari hadis yang singkat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dan mengampuni segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia, secara khusus dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala dia dilakukan atas dasar kekeliruan, kemudian yang kedua adalah kealpaan atau kelupaan, kemudian yang ketiga adalah atas dasar paksaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini,
bahwasanya hadis ini mengabarkan sifat pemurah dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena Dia memaafkan segala sesuatu yang dilakukan atas dasar ketiga hal tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memulai ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah dengan menjelaskan betapa pemurah dan betapa pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari Al-Qur'an atau ayat yang paling pertama dari surah Al-Fatihah ini menjelaskan kepada kita dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, yang sangat mulia, dan sangat kita butuhkan tentu saja sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak karunia, sekian banyak kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, dan tanpa pandang bulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang hidup dalam kehidupan dunia ini, baik itu mereka yang beriman kepada Allah ataupun mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan sisi pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang lebih secara khusus kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang ini tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini, sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini, kata ulama kita secara khusus diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati perbedaan model kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita mengatakan bahwasanya kehidupan dunia itu adalah tolok ukur kebahagiaan seseorang dalam kehidupan ini, maka itu adalah hal yang bertolak belakang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sekian banyak orang-orang yang kafir dan munafik kepada Allah Subhanahu wa taala justru mendapatkan berbagai macam jenis fasilitas dan kenikmatan duniawi. Nah, sebaliknya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala justru sebagian besar di antara mereka ya menjalani dan melewati kehidupan dunia mereka dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ya, sehingga memang kehidupan dunia ini bukan menjadi tolok ukur kebahagiaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa melihat siapakah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu saja mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah terbukti dalam banyak kasus dan banyak kejadian peristiwa, bahkan sejak dahulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak umat manusia ya diutus kepada mereka nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka sekian banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya kalimat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dan menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang menimpa seluruh umat beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api ya yang membakar tubuh beliau, namun beliau bisa keluar dari kobaran api tersebut tanpa ada lecet sedikit pun, ya, tanpa ada luka bakar sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ashabul Kahfi, ya, beberapa orang pemuda yang melarikan diri, melakukan uzlah, menyendiri, ya, memisahkan diri mereka dari dari kehidupan dunia pada saat itu dan para pemerintah pada saat itu yang melakukan tindak kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selamatkan mereka dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, dan mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah
kerajaan demi kerajaan berganti silih berganti, akhirnya datanglah satu kerajaan atau satu pemerintahan yang beriman kepada kenabian Isa alaihissalam di masa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dan mengeluarkan mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada kenabian Isa alaihissalam di masa itu. Lalu begitu pula dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi, baik itu ketika beliau berada di kota Mekah atau ketika beliau berada di kota Madinah, di dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kasih sayangnya, pertolongannya, penguatan kepada hamba-hambanya, kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini secara zahir dari lafaz hadis ini kita bisa mengambil dan memetik satu faedah bahwasanya keutamaan ini dimaafkannya seluruh perbuatan dan seluruh hal-hal yang dilakukan oleh umat manusia ketika dilandaskan kepada 3 poin ini atau 3 perkara ini, maka ini merupakan keutamaan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu kekhususan untuk mereka dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Makanya dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tajawaza li an ummati. Ya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaz. Tajawaz itu artinya adalah memaafkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan tidak menghisab dari apa-apa yang dilakukan atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan oleh umat beliau. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan kata-kata li, ya li itu dalam bahasa Arab artinya untuk saya. Ya. Dalam artian bahwasanya at-tajawuz atau pemaafan ini dari Allah Subhanahu wa taala ini secara khusus diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuk tajawuz ini atau bagaimana bentuk kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yaitu kata beliau an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Nah, karunia dan keutamaan yang Allah hanya berikan kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh umat saya, kata Rasulullah SAW, yang didasarkan kepada 3 perkara ini, maka semuanya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi kalau kita melihat kepada zahir hadis ini, maka kita bisa memahami bahwasanya ini adalah karunia dan keutamaan yang sangat besar yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perbuatan-perbuatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i war rusul. Beliau adalah pemimpin dan penghulu seluruh nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa taala. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diutusnya beliau, jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada umat terdahulu. Allah sudah menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam suhuf Nabi Ibrahim, di dalam Taurat Nabi Musa, dalam Zabur Nabi Daud alaihissalam, dan di dalam Injil Nabi Isa alaihissalam. Semua kitab-kitab tersebut, kitab-kitab samawi itu telah menyebutkan tentang kedatangan seorang nabi dan rasul yang paling terakhir yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menjadi khatamul anbiya war rusul, sebagai penutup untuk seluruh nabi dan rasul Allah yang membawa risalah yang paling sempurna untuk umat manusia. Nah, inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia dan orang yang memiliki hati yang paling suci, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha qad nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah telah melihat dan memandang, memeriksa
ya kepada seluruh hati hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dari kalangan umat manusia, maka Allah mendapati bahwa hati yang paling suci, hati yang paling tulus adalah hati yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segudang keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat dan memuliakan segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sebab untuk mengambil berkah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bagian dari jasad tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diambil berkah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu perkataan orang kafir Quraisy, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk melakukan ibadah umrah ke kota Mekah, namun mereka melarang Rasulullah dan para sahabat masuk ke dalamnya, lalu kemudian dilihat oleh seorang kafir Quraisy bahwasanya kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan umat dan pengikut Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah seseorang yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh para pengikutnya, oleh para sahabatnya. Jangankan diri Rasulullah SAW, air ludah yang keluar dari mulut Rasulullah SAW tidak akan pernah jatuh dan menyentuh tanah. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW meludah, maka ada saja tangan para sahabat yang telah siap untuk menampung atau menahan ludah Rasulullah SAW untuk kemudian digosokkan kepada tubuh mereka sebagai bentuk pengambilan berkah dari Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh istri Nabi SAW ketika beliau sedang tidur di dalam rumahnya. Maka salah seorang istri Nabi SAW mengambil botol kecil lalu kemudian memasukkan air keringat Nabi SAW ke dalam botol tersebut sebagai bentuk berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dijadikan parfum oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu sampai tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hal-hal yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hajar Aswad. Umar bin Khattab ketika beliau melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian beliau ingin mencium Hajar Aswad. Pada saat itu beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa." Sesungguhnya saya tahu betul bahwa kamu hanyalah sebongkah batu, Hajar Aswad itu, dan kamu tidak akan bisa memberikan mudarat dan tidak akan bisa memberikan manfaat. Tentu saja seperti itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita mencium Hajar Aswad bukan karena disebutkan Hajar Aswad bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita, bisa memberikan atau bisa menolak bala, bisa menghilangkan mudarat dan seterusnya, karena itu semua mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Umar bin Khattab, "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Tapi kalau seandainya saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau wahai Hajar Aswad, maka saya tidak akan pernah menciummu. Olehnya itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, maka para sahabat juga mencium Hajar Aswad sebagai bentuk pengambilan berkah dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keutamaan demi keutamaan, karunia demi karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW akhirnya menularkan karunia-karunia dan keutamaan-keutamaan yang lainnya juga kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang lain bahwa hadis ini menjelaskan bahwasanya semua perbuatan dosa yang dilakukan karena kekeliruan atau karena kelupaan atau karena paksaan, maka akan dimaafkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu saja merupakan bentuk atau gambaran akan mudahnya dan akan toleransinya agama kita, ya, agama Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semua perbuatan dosa yang kita lakukan, ketika kita melakukannya disebabkan karena ketidaktahuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap kita disebabkan karena perbuatan tersebut, ya. Namun tentu saja kita mesti lihat, ya, kita mesti memperdalam persoalan ini, bahwa ketidaktahuan kita itu disebabkan karena apa, ya. Karena
persoalan-persoalan yang telah diketahui dalam agama kita masuk dalam kategori minad darurat fid din, dari perkara-perkara darurat yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Apalagi persoalan-persoalan yang wajib untuk dikerjakan oleh seorang muslim, seperti rukun Islam yang 5 misalnya, ya. Ataukah misalnya perbuatan-perbuatan dosa yang jelas-jelas diketahui dalam agama Islam dan tidak seorang pun dari seorang muslim, sedikit apapun pengetahuan dia terhadap agama Islam, maka dia mesti tahu tentang masalah tersebut. Ya, kenapa? Karena dia adalah masalah-masalah yang darurat dalam agama kita untuk diketahui. Seperti misalnya kewajiban kita untuk melaksanakan rukun Islam. Ya. Ya, yang pertama tentu saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua kita mengetahui tentang kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan salat wajib, ya, 5 kali sehari semalam. Nah, ini perkara darurat dalam agama kita, dan ini diantara perkara yang tidak akan dimaafkan dari agama kita ketika seseorang jahil terhadapnya. Nah, kenapa? Karena dia adalah masalah rukun Islam, dan rukun Islam itu adalah kewajiban yang paling utama dan pertama untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Ya, termasuk juga menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya, mengeluarkan harta zakat, kemudian mengerjakan ibadah haji. Nah, kewajiban 5 hal ini atau 5 rukun Islam ini mesti diketahui oleh seorang muslim. Ya. Terlepas lagi bagaimana cara kita melaksanakannya, nah inilah tentu saja kemudian menjadi kewajiban setiap kita untuk mempelajari agama Allah SWT. Bagaimana cara saya sholat, kemudian bagaimana cara saya berpuasa, kemudian bagaimana caranya kita mengeluarkan harta zakat, dan bagaimana caranya kita menjalankan ibadah haji. Nah, ini tentu saja berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Namun pengetahuan seorang muslim tentang wajibnya ibadah-ibadah inilah yang tidak boleh ada kejahilan di dalamnya. Ya, bahkan la yu'dharu lirajulin bijahlihi, ya, seseorang yang mengaku saya tidak tahu bahwa salat itu ternyata hukumnya wajib. Itu perkataan yang seperti ini tidak dijadikan uzur, ya. Dia bukan merupakan uzur. Kenapa? Karena rukun Islam itu adalah perkara yang fundamental di dalam agama kita. Dia adalah perkara yang paling mendasar di dalam agama kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa setiap ada di antara saudara-saudara kita yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, maka yang paling utama diajarkan, yang paling pertama diajarkan, kalau dia kalau dia adalah perkara yang paling pertama diajarkan adalah kewajiban untuk menjalankan ibadah solat, kemudian kewajiban untuk menunaikan harta zakat apabila dia memiliki syarat-syaratnya, kemudian kewajiban menjalankan ibadah puasa ketika memasuki bulan Ramadan, dan kewajiban menjalankan ibadah haji ketika dia memiliki kemampuan. Begitu juga dengan seorang wanita misalnya yang baru memeluk agama Islam, ditambah lagi dengan kewajiban untuk menutup aurat tentu saja. Ya. Oleh karena itu, ini perkara-perkara yang wajib diketahui dalam agama kita. Terlepas dari bagaimana tata caranya, itu tentu saja berbeda-beda lagi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, apa hukum dari pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut? Inilah yang tidak akan dimaafkan dari seseorang ketika dia jahil terhadapnya. Makanya setiap kita wajib untuk mengetahui hukum daripada atau kewajiban ibadah-ibadah yang masuk dalam kategori rukun Islam tersebut. Termasuk juga perbuatan-perbuatan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti misalnya perbuatan perbuatan melakukan kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meminum khamar, kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah membunuh misalnya, kemudian perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini diantara dosa-dosa besar di dalam agama kita yang seseorang itu tidak akan diberikan uzur atas kejahilan dia terhadap masalah tersebut. Ya, kenapa? Karena dia adalah masalah-masalah larangan-larangan yang masuk dalam kategori darurat dalam agama kita. Dia mesti diketahui oleh setiap muslim bahwa melakukan kesyirikan adalah perbuatan yang dilarang, bahwa melakukan perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang, bahwa melakukan perbuatan meminum khamar adalah perbuatan yang dilarang, membunuh adalah perbuatan yang dilarang, dan seterusnya.
Ya tentu saya di sana masih ada banyak larangan-larangan dari agama Islam. Ya, akan tetapi larangan tersebut tentu saja tidak sama dengan larangan-larangan dari dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan, yang mana setiap muslim wajib untuk mengetahui, bahkan darurat ya atas dia untuk mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa besar ini adalah perbuatan-perbuatan yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan di antara mereka tentang keharaman perbuatan tersebut. Nah, tinggal kita melihat bahwasanya di sana tentu saja ada perintah-perintah agama kita dan ada larangan-larangan dalam agama kita yang terkadang kita karena sifatnya yang sangat rinci di dalam agama kita, atau dia masuk dalam kategori hal-hal yang membutuhkan effort yang lebih besar untuk mengetahui hal tersebut, sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu didasari karena ketidaktahuan dia tentang hal tersebut, maka tentu saja ini masuk dalam kategori hal-hal yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti misalnya di dalam ibadah salat sendiri ya, saya kasih contoh bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu melarang kita ketika kita duduk di antara dua sujud, atau ketika kita duduk untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka Nabi SAW melarang kita untuk bersandar dengan menggunakan tangan kita yang sebelah kiri ya. Adapun untuk bersandar dengan menggunakan tangan kanan kita, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Saya kasih contoh seperti orang yang memiliki penyakit misalnya ya, atau seperti orang yang memiliki masalah ketika dia duduk di antara dua sujud, atau ketika dia duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Sehingga sehingga dia butuh untuk bersandar kepada salah satu tangannya. Maka Nabi kita SAW memperbolehkan, silahkan kalau Anda memiliki masalah ketika Anda duduk misalnya, maka silahkan Anda bersandar dengan menggunakan tangan kanan. Tapi untuk bersandar dengan menggunakan tangan kiri, ya, meletakkan tangan kiri kita ini ke lantai sebelah kiri, maka ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, larangan yang seperti ini tentu saja adalah larangan yang sangat rinci di dalam perkara atau pelaksanaan ibadah salat. Sehingga ketika kita melihat seseorang melakukan duduk yang dilarang oleh Nabi SAW dalam ibadah salat ini, karena atas dasar kejahilan dia atau ketidaktahuan dia tentang larangan tersebut, maka inilah yang masuk dalam kategori hal-hal yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga misalnya Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah salat itu melarang kita untuk sujud dengan model sujudnya as-siba ya. As-siba itu artinya hewan buas ya. Bagaimana itu model sujudnya hewan buas adalah dengan meletakkan tangan kita atau telapak tangan kita sampai kepada zira' kita atau sampai kepada sikut kita. Kesemua ini diletakkan di atas lantai. Nah, sambil kita meletakkan kepala kita atau kening kita tatkala kita sedang sujud. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam keterangan hadis yang sahih, Nabi SAW itu ketika sujud, maka beliau mengangkat tangan beliau dan memberikan jarak yang jauh antara sikut Nabi SAW dengan bagian kanan dan kiri dari badan atau tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga model sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua sikut beliau dan tidak meletakkan sikut beliau di atas lantai. Nah, ini tentu saja adalah larangan-larangan yang rinci di dalam pelaksanaan ibadah sholat, sehingga ketika seseorang misalnya melakukan larangan tersebut karena ketidaktahuan dia, karena kejahilan dia terhadap perkara rinci ini dalam pelaksanaan ibadah solat, maka tentu saja dia dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk juga ketika seseorang melakukan perbuatan dosa karena kelupaan dia. Ya, dia sudah tahu dengan hukum tersebut, akan tetapi dia lupa. Ya, dia lupa bahwa ketika dia melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia lupa, tentu saja dalam keadaan dia alpa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan perbuatan dosa tersebut. Seperti seseorang yang makan dan minum
tatkala dia berpuasa, dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak akan menghisap perbuatan tersebut. Kenapa? Karena kealpaan atau karena kelupaan dia dalam keadaan dia berpuasa, di siang hari dia makan dan minum. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menerangkan bahwasanya ketika seorang yang berpuasa itu makan atau minum dalam keadaan lupa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang sedang memberi dia makan atau sedang memberi dia minum. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita makan dan minum dalam keadaan sedang berpuasa di siang hari Ramadan atau dalam ibadah puasa sunnah misalnya, maka itu adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun tentu saja ketika kita telah ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka kita harus berhenti pada saat itu juga dan tidak boleh dilanjutkan. Nah, termasuk juga ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dalam keadaan paksaan, ya, dalam keadaan orang lain memaksa dia untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga ini semua menunjukkan dan menjelaskan kepada kita betapa agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah untuk dijalankan, untuk kita laksanakan, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan manakala dia didasarkan kepada 3 perkara ini, kepada kekeliruan atau ketidaktahuan, kemudian karena kelupaan atau karena paksaan orang lain atas diri kita, orang lain akan menyakiti kita atau akan melukai kita, menzolimi kita ketika kita tidak melakukan hal tersebut. Bahkan waliyadzubillah mungkin sampai pada taraf mereka akan membunuh kita kalau kita tidak melakukan perbuatan tersebut, ya, atau perbuatan dosa itu. Maka dalam keadaan tersebut kita diperbolehkan untuk melakukannya dalam keadaan terpaksa. Dan ini juga yang terbukti, ya, ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penuh penyesalan, kemudian menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya telah kafir?" Kenapa? Karena saya telah mengucapkan perkataan-perkataan kekufuran, ya, ketika majikan saya sendiri memaksa saya untuk mengucapkan perkataan tersebut. Ya, dalam kisahnya Ammar bin Yasir ini adalah adalah keluarga budak, ya. Dia sendiri budak, bapaknya budak, ya, dan ibunya beliau budak. Yasir, ya, bapak beliau adalah seorang budak dan ibu beliau Sumayyah juga adalah seorang budak. Maka ketika Ammar bin Yasir memeluk agama Islam, majikannya memaksa dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Maka Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir, "Bagaimana kondisi keimananmu? Bagaimana hatimu ketika kamu mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran tersebut?" Maka Ammar bin Yasir mengatakan bahwa hati saya tetap tenang dan hati saya tetap konsisten dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau begitu kamu tetap berada di atas keimananmu. Kemudian pelajaran yang lain bahwasanya hadis ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak akan membebankan seorang hamba kecuali apa yang mereka sanggupi. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kita kecuali apa yang kita sanggup kerjakan. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya seseorang yang melakukan sebuah perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa karena kejahilan dia, karena ketidaktahuan dia, inilah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, ya, tidak menuliskan atau mencatatkan perbuatan dosa atas seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dosa yang tidak mereka sanggupi. Ya, yang mereka tidak sanggupi dalam artian ketika dia lupa atau ketika dia keliru atau ketika dia dia tidak mengetahui sebuah masalah rinci dalam agama kita, larangan-larangan dalam agama kita, maka inilah yang dikategorikan sebagai sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya, di luar kesanggupan kita. Nah, termasuk juga ketika seseorang itu dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa, maka itu adalah perbuatan yang di luar kesanggupan dia. Karena kalau seandainya dia sanggup melawan orang tersebut, ya, untuk menghindarkan dirinya dari paksaan tersebut, maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang tidak sanggup untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena dia sanggup untuk melawan. Ya.
Nanti dalam kondisi ketika dia tidak sanggup untuk melawan paksaan tersebut, barulah dia masuk dalam kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ketika dia tidak sanggup untuk melawan paksaan orang lain, maka akhirnya dia melakukan perbuatan tersebut dalam kategori terpaksa. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam kategori firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun perlu kita garis bawahi bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tidak membebankan kepada seorang hamba kecuali apa yang mereka sanggup lakukan. Mesti tentu saja ya kita harus melihat pada potensi diri kita, ya, bahwasanya kita sudah diberikan berbagai macam potensi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi itulah yang harus kita yang harus kita jaga. Potensi itulah yang harus kita kembangkan agar kemudian ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika datang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengerjakannya, kita bisa menghindarinya selama potensi tersebut kita bisa jaga dan selama potensi itu kita bisa kembangkan dari hari ke hari. Ya, dan jangan terlalu cepat berputus asa, ya, bermudah-mudahan dalam agama kita. Lalu kemudian ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia serta-merta mengatakan saya tidak sanggup mengerjakannya, dan Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah atas dasar kemampuanmu. Allah juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dengan dasar ayat tersebut seseorang itu akhirnya meninggalkan sekian banyak perintah-perintah Allah padahal dia sanggup mengerjakan perintah itu, ya, dengan potensi-potensi yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, namun dia saja yang tidak memaksimalkan potensi tersebut, akhirnya dia tidak mampu mengerjakannya. Dia saja yang tidak mengembangkan potensi tersebut, akhirnya dia tidak mampu menghindari sekian banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan adanya perbedaan antara kekeliruan dan kelupaan, ya. Yang dimaksud bahwa dengan kekeliruan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan. Nah, kekeliruan dan kelupaan ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, makanya disebutkan terpisah oleh Nabi SAW. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan atau kesalahan di dalam hadis ini adalah ketika seseorang ingin mengerjakan sesuatu, lantas dia mengerjakannya dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, itu yang dimaksud dengan kekeliruan. Ketika dia ingin mengerjakan ibadah solat duhur misalnya, ternyata dia mengerjakannya sebanyak 2 rakaat, ya, yang seharusnya dia mengerjakannya sebanyak 4 rakaat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekeliruan. Dia keliru ketika dia mengerjakan sebuah ibadah. Kekeliruan ini juga bisa diartikan kepada ketidaktahuan seseorang. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena dari beberapa perkara. Satu di antaranya adalah perkara yang dilakukan karena kejahilan atau karena ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan seseorang ini terbagi ke dalam 2 bentuk. Memang dia tidak tahu secara mutlak, ya, sebuah larangan, akhirnya dia terjatuh dalam larangan tersebut, ataukah dia tahu larangan tersebut akan tetapi secara parsial, ya, secara parsial, atau dia tahu dengan perintah tersebut akan tapi pengetahuannya hanya secara parsial saja, ya, sehingga apa? Sehingga dia terjatuh dalam perbuatan dosa atau kekeliruan dalam pelaksanaan ibadah disebabkan karena pengetahuannya yang tidak maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan kelupaan di sini adalah ketika seseorang memang berada dalam kondisi tidak menyadari sesuatu bahwa itu adalah sebuah larangan, atau tidak menyadari sesuatu bahwa itu adalah perintah yang harus dikerjakan oleh seseorang. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan satu contoh orang yang lupa dari pelaksanaan ibadah sholat, misalnya seperti mereka yang tidur misalnya, atau mereka yang tertidur. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan man nama an sholatin, barang siapa yang tidur dari pelaksanaan ibadah sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia mengerjakan ibadah salat tersebut ketika dia telah mengingatnya. Dalam keadaan ketika dia telah ingat atau dia telah bangun dari tidurnya, maka pada saat itulah dia dibebankan untuk melaksanakan ibadah salat tersebut.
Kemudian pelajaran yang lain bahwa ulama kita berijma', bersepakat, ada konsensus dari para ulama kita bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan karena paksaan maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu dosa, yaitu perbuatan membunuh seorang muslim. Ya, maka ini adalah perbuatan dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang membunuh seorang muslim yang lainnya atas dasar paksaan. Ya, adapun dosa-dosa yang lain maka semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai perbuatan kekufuran. Ya, sampai perkataan kekufuran sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari kisah Ammar bin Yasir, ketika seseorang mengatakannya dalam keadaan dia terpaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta ala imanik. Ya, kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua dosa-dosa, semua perbuatan kesalahan, kekeliruan, semua perbuatan maksiat kepada Allah dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT manakala dia dikerjakan, dilakukan atas dasar paksaan oleh orang yang lain. Namun para ulama kita berijma', bersepakat ya bahwasanya dari semua perbuatan dosa itu yang dilakukan atas dasar paksaan tersebut, maka ada satu dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini, yaitu perbuatan membunuh seorang muslim. Nah, mengapa para ulama kita berkonsensus atau bersepakat, berijma' dalam masalah ini? Ya, pengecualian terhadap semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba atas dasar paksaan karena besarnya perbuatan dosa membunuh seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul bahwa perbuatan kesyirikan, kekufuran itu adalah dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari sisi yang lain, dari kacamata yang lain, membunuh seorang muslim itu adalah dosa yang sangat besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan orang yang lain, ya. Ya, perbuatan membunuh orang lain itu atau membunuh muslim yang lain itu kaitannya dengan menghilangkan nyawa dia, menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya hubungan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan menghilangkan nyawa orang lain. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena dasar itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas Bani Israel dan juga ditetapkan atas kita dan tidak dihapus ketetapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang membunuh seseorang, siapapun yang membunuh orang yang lain atau membunuh sebuah jiwa, ya, atau melakukan perbuatan pengerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang menyelamatkan, ya, atau membiarkan hidup satu nyawa dari umat manusia, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh nyawa dan seluruh jiwa umat manusia. Keterangan ini tentu saja tidak datang dari Allah SWT kecuali untuk menjelaskan betapa besarnya perkara jiwa di sisi Allah SWT, perkara nyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari satu jiwa itu sekian banyak perbuatan kesolehan yang bisa lahir darinya. Ya, karena satu jiwa itu, karena satu nyawa itu, maka sekian banyak ketaatan, sekian banyak amal soleh, sekian banyak maslahat yang bisa terjadi, yang bisa didapatkan oleh umat manusia dengan adanya satu jiwa tersebut. Sehingga seseorang yang menghilangkan satu jiwa itu, maka seakan-akan dia telah menghilangkan seluruh jiwa umat manusia. Nah, sebaliknya, mereka yang membantu menyelamatkan jiwa umat manusia, satu jiwa umat manusia, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh jiwa umat manusia. Olehnya itu, para ulama kita bersepakat, ya, mereka berijma' bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala ini atas perbuatan dosa yang didasarkan kepada paksaan pada dirinya, dikecualikan dari dosa-dosa itu adalah perbuatan membunuh seorang muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir bahwasanya dimaafkannya perbuatan karena tiga alasan ini hendaknya dibedakan antara
perbuatan dosa yang dilakukan kepada Allah, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan perbuatan ketaatan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dari sisi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa karena kekeliruan atau karena ketidaktahuan atau karena kelupaan atau karena paksaan, ya, maka yang dimaafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan dosa itu, ya, dan tidak dicatatkan oleh malaikat pencatat keburukan dari perbuatan dosa tersebut. Nah, sebaliknya ketika seseorang melakukan amal soleh, ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah lantas dia lupa, ya, atau dia keliru dalam pelaksanaan ibadahnya, maka dosa kekeliruan atau dosa kelupaan itu ketika dia mengerjakannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itulah yang dimaafkan oleh Allah SWT. Namun kewajiban dia untuk melakukan ketaatan tersebut tetap ada, ya. Saya kasih contoh seperti ini. Seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, ya, namun dia lupa untuk berwudu sebelumnya, ya, maka yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, dalam masalah ini adalah kelupaan dia untuk melaksanakan atau untuk mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah salat. Ya, itu kan perbuatan itu ketika seseorang melakukan ibadah salat dalam keadaan dia belum berwudhu, itu adalah kekeliruan. Ya, itu adalah kesalahan. Itu adalah perbuatan menyelisihi syariat Islam. Nah, kekeliruan itulah yang kemudian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bahwa kewajiban dia mengerjakan ibadah salat menjadi gugur atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu keliru atau dia lupa, dia melaksanakan sholat zuhur sebelum padahal dia belum mengambil air wudhu misalnya, dia belum bersuci misalnya, maka ketika dia ingat bahwa tadi saya melaksanakan sholat zuhur padahal sebelumnya saya belum bersuci, maka dia memiliki kewajiban untuk mengulangi ibadah sholatnya. Nah, sehingga ketika dia ingat misalnya nanti setelah selesai sholat asar dia baru ingat bahwa tadi saya sholat zuhur padahal belum bersuci, padahal belum taharah, maka dia memiliki kewajiban perbuatan amal ibadah salat zuhurnya itu akan dimaafkan oleh Allah karena itu adalah perbuatan atau ibadah yang menyelisih syariat Islam. Seharusnya dia berwudu terlebih dahulu, ya, tapi dia mengerjakan salat zuhur dalam keadaan dia tidak bersuci. Maka kekeliruan itu, kesalahan itu yang diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Adapun kewajiban dia untuk melaksanakan salat zuhur sebagaimana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap harus dikerjakan oleh orang tersebut. Sehingga ketika dia ingat misalnya keesokan harinya, atau dia ingat pada saat setelah selesai sholat asar atau di waktu malam hari, maka dia memiliki kewajiban untuk mengulangi ibadah sholat zuhur tersebut. Sehingga kita mesti membedakan antara dua kondisi ini. Ketika kita lupa, ketika kita keliru atau dalam keadaan paksaan, maka kita mesti membedakan antara pelaksanaan ibadah kepada Allah dan ketika kita melakukan kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, hadis yang cukup singkat namun memberikan penjelasan yang sangat luar biasa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan bentuk pengkhususan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan penjelasan tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan tingginya rasa kasih sayang Allah dan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kepada para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء